Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Paradigma kerajaan sorga. Saudara, seringkali ketika kita akan berpisah dengan orang-orang yang begitu kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, yang hidup dengan kita selama bertahun-tahun, seringkali kita menanyakan hal-hal yang ketika kita bersama orang itu, kita belum sempat untuk menanyakan. Ayat yang kita baca tadi, ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya kemudian bertanya kepada dia, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Mengapa murid-murid bertanya seperti itu, saudara? Karena pada saat itu Israel menjadi bangsa yang inferior. Mereka ada di bawah kekuasaan bangsa lain. Mereka dijajah, mereka ditindas, mereka diperlakukan buruk oleh bangsa lain. Makanya murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Saudara, tetapi Yesus kemudian menjawab mereka, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, kamu memang masih ada dalam dunia ini, tapi kamu tidak usah repot dengan urusan dunia, tidak usah terlalu banyak urusan dunia. Sekalipun kamu masih ada di bumi, sekalipun kamu masih ada dalam dunia ini, tetapi sesungguhnya kamu orang percaya, kamu murid-murid, kamu adalah warga kerajaan surga. Karena itu, cara pandang atau paradigmamu haruslah paradigma kerajaan surga, bukan paradigma dunia. Tak usah terlalu repot dengan dunia ini. Makanya Yesus kemudian melanjutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudara, dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan bahwa tugas kamu dalam dunia ini bukan untuk memikirkan hal-hal dalam dunia ini, bukan untuk memikirkan tentang kerajaan Israel, tetapi kamu harus memikirkan apa yang dipikirkan Bapa. Cara pandangmu, paradigmamu haruslah paradigma kerajaan surga. Yesus kemudian melanjutkan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara, mengapa di Yerusalem? Karena saudara, Yerusalem bukan sekedar ibu kota Israel, tetapi Yerusalem adalah sebuah kota suci, sebuah kota yang menjadi simbol agama Yahudi. Di Yerusalem ada begitu banyak orang-orang yang berbaju gamis, ada begitu banyak orang-orang yang beragama, yang hafal Taurat luar biasa, tahu kebenaran luar biasa. Tetapi ketika kebenaran itu datang kepada mereka, mereka tidak pernah menerima kebenaran itu. Karena itulah Injil pertama kali harus diberitakan di Yerusalem, di mana kota yang menjadi lambang agama Yahudi, agama yang menganggap kekristenan atau pengikut Kristus sebagai bidat atau ajaran sesat. Setelah itu Yesus melanjutkan, kamu akan menjadi saksi di seluruh Yudea, Samaria. Mengapa di Samaria? Karena Samaria adalah tempat atau daerah yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Mereka sudah bermusuhan selama ratusan tahun, kira-kira hampir selama 400 tahun mereka menjadi musuh. Tetapi Yesus memerintahkan, beritakanlah, menjadi saksiku di Samaria. Artinya apa, saudara? Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan bahwa Injil tentang Yesus Kristus itu bukan hanya diberitakan di kota suci, tapi juga harus diberitakan kepada musuh sekalipun. Saudara-saudara, setelah itu Yesus melanjutkan, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Mengapa? Karena orang-orang Israel sering menganggap bahwa orang-orang yang akan masuk surga
hanyalah mereka bangsa Israel, hanyalah mereka bangsa pilihan, dan orang-orang di luar bangsa Israel adalah orang-orang yang menjadi bahan bakar atau kayu api di dalam neraka. Karena itulah Yesus mengatakan, kamu harus menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan bahwa kamu harus memberitakan Injil kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudara, setelah Yesus mengatakan semua itu, Yesus kemudian perlahan-lahan terangkat ke sorga dan hilang dari pandangan murid-murid. Murid-murid kemudian terus memandang ke langit, melihat Yesus yang hilang dari pandangan mereka. Tapi tiba-tiba muncullah malaikat dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terus menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke sorga." Saudara-saudara, dengan kata lain, malaikat ingin mengatakan bahwa, hai orang-orang Galilea, hai murid-murid, hai orang-orang percaya, jangan bengong saja, jangan nganga saja. Yesus yang terangkat ini ke sorga, tapi sebenarnya Yesus sedang memberikan kepada kamu tugas mulia untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena itu, jangan bengong saja di tempat, jangan nganga saja di tempat. Ayo bergerak, beritakan tentang Injil Yesus Kristus. Jadi saksi Kristus kepada orang-orang di seluruh dunia. Cara pandang kita haruslah cara pandang surgawi, cara pandang kerajaan surga, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini, setelah saudara mendengar dan menonton video ini, jangan bengong saja, jangan nganga saya. Ayo bergerak, beritakan Injil, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar ketika murid-murid melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka bertanya kepada Yesus tentang segala sesuatu, tentang kerajaan Israel. Tetapi Yesus kemudian memberikan kepada mereka amanat agung. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan, biarlah kami juga memiliki semangat seperti murid-murid. Dan dalam hidup ini, kami mau melakukan perintah Tuhan Yesus, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan cara pandang kami dalam dunia ini adalah cara pandang surgawi, paradigma surgawi, yaitu membawa jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.